Halo teman-teman, ketemu lagi bersama gue Ratnan. Kali ini gue akan membahas soal Persija Jakarta yang menjadi tim termahal di Liga 1 musim 2022-2023. Ya, seperti kita ketahui bahwa Liga 1 2022-2023 akan dimulai pada 23 Juli 2022. Kick off-nya, seremoninya untuk opening akan dilakukan pada laga Bali United versus Persija Jakarta yang akan digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ya, sebelum kick-off tersebut, kayaknya menarik nih untuk kita ulik sebenarnya nilai ataupun valuasi dari klub-klub peserta Liga 1 itu berapa sih gitu untuk musim ini gitu. Karena melihat fenomena yang terjadi, apalagi terlebih dengan Persija Jakarta yang begitu gencar banget mendatangkan pemain asing baru yang bisa dibilang masih aktif lah gitu di kompetisi Eropa dengan biaya yang tentunya tidak murah ya gitu, mendatangkan juga pelatih sekaliber Thomas Doll gitu ya, tentunya menambah nilai ataupun valuasi mereka gitu ya. Memang kan Persija sendiri memang pada tahun ini mengusung slogan to the next level gitu. Mereka ingin naik level, membangun fondasi yang kuat untuk bisa tidak hanya berbicara di kompetisi nasional, tapi juga bisa berbicara di level internasional ataupun di kancah sepak bola antar klub Asia gitu. Ya, kembali lagi soal nilai kenapa Persija bisa menjadi nilai yang termahal ya. Saat ini bisa dibilang Persija Jakarta menempati urutan teratas soal nilai pasar mereka gitu. Berdasarkan situs transfermarkt.com yang memang kerap menjadi acuan bagi nilai ataupun valuasi pemain maupun klub gitu ya. Dan situs ini beri ataupun menghitung ataupun mengkalkulasi nilai dari Persija Jakarta itu sekarang mencapai 6,56 juta euro atau sekitar 100,5 miliar rupiah. Jumlah ini ataupun nilai tersebut melampaui dua klub besar di Indonesia lainnya, dua klub papan atas, yaitu juara bertahan Bali United yang saat ini berada di level 5,10 juta euro nilainya atau sekitar 78,1 miliar, dan juga Persib Bandung yang berada di nilai 5 juta euro atau sekitar 76,6 miliar. Kenapa sih Persija bisa setinggi itu nilainya pada musim ini? Ini tidak terlepas memang dari perekrutan yang mereka lakukan. Saat ini mereka, kalau di situs Transfermarkt kan tercatat ada 37 pemain ya yang ada di skuadnya Persija Jakarta. Tapi kalau kita kulik lagi ataupun saya kulik lagi, di situ ternyata masih ada nama Marco Simic yang masuk dalam hitungan. Padahal sudah tidak masuk ke dalam hitungan kalau kita kurangi dengan nilainya Marco Simic gitu. Marco Simic sendiri bernilai saat ini di Transfermarkt itu 375.000 euro gitu. Jadi kalau kita kurangi, maka totally sebenarnya dengan skuad 36 pemain Persija itu nilainya mencapai 5,68 juta euro atau sekitar 87 miliar rupiah. Jadi masih lebih tinggi lah dibandingkan Bali United dan juga Persib Bandung. Dan 4 pemain asing baru yang didatangkan ini benar-benar memberikan dampak yang signifikan bagi nilai Persija Jakarta gitu. Ya, kita ketahui bahwa 4 pemain asing baru itu adalah Ondrej Kudela yang berposisi sebagai back, kemudian ada Michael Kermencik yang berposisi sebagai penyerang, Hanno Behrens yang berposisi sebagai gelandang, dan juga yang paling anyar adalah Abdullah Yusuf Helal, striker timnas Bahrain yang baru saja tiba gitu. Dan dia menjadi pemain asing dengan nilai terendah sih bisa dibilang di antara 4 pemain asing baru yang didatangkan oleh Persija Jakarta. Jadi Abdullah Yusuf Helal ini bernilai 300.000 euro atau sekitar 4,5 miliar rupiah gitu. Dan yang paling tinggi nilainya di skuad Persija tentu saja penyerang mereka yang lain ataupun penyerang asing mereka yang terbaru, yaitu Michael Kermencik gitu. Mantan striker Slavia Praha ini memang mendapatkan ataupun
dikalkulasikan sebagai pemain dengan nilai tertinggi, nilai pasar tertinggi di Transfermarkt untuk Liga 1 musim 2022-2023. Dia mencapai nilainya itu adalah 1,50 juta euro atau sekitar 16 miliar rupiah. Ya, Kermenchik bisa dibilang saat ini menjadi pemain termahal di Liga 1, bukan hanya sebagai pemain asing tapi juga pemain termahal di Liga 1, dan ini yang juga ikut membuat ataupun mendongkrak nilai ataupun valuasi dari Persija Jakarta pada musim ini gitu. Nah, bagaimana dengan Bali United ya gitu. Ya, Bali United sendiri dengan skuad mereka saat ini gitu, dengan berjumlah 33 pemain gitu. Ya, bisa dibilang saat ini mereka memiliki skuad yang ya lumayan mentereng juga sebenarnya gitu. Ya, mereka mencapai nilai saat ini ya seperti saya ungkapkan tadi, yaitu 5,10 juta euro atau sekitar 78,1 miliar rupiah, dengan pemain yang paling termahal nilainya adalah Bruwo Nouri, pemain berkebangsaan Irak dan juga Swedia gitu, yang saat ini direkrut oleh Bali United dengan kuota pemain Asia ya, dengan paspor Iraknya gitu, Bruwo Nouri, yaitu yang bernilai 425.000 euro atau sekitar 6,5 miliar rupiah. Itu Bruwo Nouri, itu Bali United ya. Nah, sementara Persib Bandung pemain termahalnya adalah pemain naturalisasi Indonesia, yaitu Mark Klok gitu. Mark Klok sendiri nilainya melebihi dari Nick Kuipers sebagai pemain asing termahal di Persib Bandung saat ini. Mark Klok saat ini bernilai 450.000 euro atau sekitar 6,8 miliar rupiah. Ini juga menahbiskan Mark Klok sebagai pemain lokal termahal di Liga 1 musim ini. Ya, tentunya ini menjadi sebuah nilai yang baik ya sebenarnya bagi klub-klub ini. Valuasi dari kompetisi juga semakin tinggi saat ini, yaitu mencapai 71,78 juta euro untuk kompetisi Liga 1 musim ini gitu. Totally 18 tim, ada 614 pemain, 74 pemain asing atau ya berkisar 12,1% dari total 614 tersebut, dan rata-rata nilai pasarnya yaitu mencapai 117.000 ya pemain. Kemudian rata-rata usia dari pemain yang berkiprah di Liga 1 ini adalah 26,4 tahun. Ya, kalau melihat dari daftar klub di Liga 1, memang kalau sekarang nilai yang paling rendah adalah Persikabo 1973, yaitu 2,54 juta euro. Ya, tentunya ini bukan sebagai patokan juga ya tim itu bisa sukses gitu walaupun nilai pasarnya tinggi, tapi ini juga bisa menjadi barometer sebenarnya siapa tim yang sebenarnya begitu jor-joran, yang begitu ambisius untuk bisa mengejar prestasi di kompetisi kasta tertinggi Indonesia gitu. Jadi melihat hal ini, kita tunggu saja kejutan-kejutan yang terjadi di Liga 1 musim ini, yaitu musim 2022-2023. Mudah-mudahan semakin berjalan menarik, fair play, tanpa adanya match fixing, tanpa adanya apalagi ya drama-drama yang kita tidak inginkan gitu. Ya, kita harapkan kompetisi dalam negeri ini bisa berjalan bersih. Itu aja dari gua untuk konten kali ini. Terima kasih buat kalian semua. Sampai jumpa lagi.